Kalau teman-teman masih bingung dengan istilah oksidator dan reduktor, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk mengetahui perbedaannya, langsung saja kita perhatikan reaksi D. Kita tuliskan biloks dari unsur yang kita sudah ketahui nilainya, yaitu oksigen biloksnya -2, dan juga hidrogen umumnya +1. Tapi hidrogen pada reaktan ini kan sendirian, jadi biloksnya 0. Begitu pula dengan Cu pada produk di sini sendirian, jadi biloksnya juga 0. Pada CuO hanya ada satu atom O, jadi biloks totalnya O-2, sehingga biloksnya Cu juga harus +2, supaya kalau mereka berdua dijumlah totalnya 0. Jadi bisa kita tulis biloks Cu-nya +2. Pada H2O juga hanya ada satu atom O, jadi biloks totalnya O-2, biloks total H-nya juga harus +2. Berhubung di sini ada dua atom H, jadi biloks satuan atom H di sini adalah +1. Sekarang kita cari unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cu berubah dari +2 menjadi 0. Artinya Cu mengalami reduksi. Di mana spesies yang mengalami perubahan bilangan oksidasi lainnya adalah H. Dari 0 menjadi +1. Jadi unsur hidrogen di sini dikatakan mengalami oksidasi. Lalu bagaimana dengan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya? Paling gampang kita menjawab hasil oksidasi dan hasil reduksi dulu. Di mana hasil itu pasti terletak di sebelah kanan tanda panah reaksi. Yang mengalami oksidasi adalah H2, di mana hasil oksidasinya adalah H2O. Jadi dapat kita tulis hasil oksidasi adalah senyawa H2O. Sedangkan hasil reduksinya, yaitu CuO berubah menjadi Cu. Oleh karena itu hasil reduksinya adalah atom Cu. Nah, lalu oksidator adalah senyawa yang menyebabkan lawannya teroksidasi. Pada reaktan yang mengalami oksidasi adalah H2. Siapa yang menyebabkan H2 mengalami oksidasi? Oh, CuO. Karena CuO menyebabkan H2 mengalami oksidasi, oleh karena itu oksidatornya adalah CuO. Sedangkan reduktor itu adalah yang menyebabkan lawannya tereduksi. Pada reaktan yang mengalami reduksi adalah CuO, jadi reduktornya adalah H2. Jadi, karena H2 menyebabkan CuO mengalami reduksi, oleh karena itu reduktornya adalah H2. Lanjut kita kerjakan reaksi C. Caranya sama, kita tuliskan terlebih dahulu biloks dari unsur yang nilainya sudah kita ketahui, yaitu oksigen -2, ini juga -2, -2, -2, lalu hidrogen umumnya +1, +1, biloks Zn adalah +2, ini juga +2. Setelah menuliskan biloks satuan, kita tuliskan biloks total dari masing-masing unsur, mulai dari ZnS. Pada ZnS hanya ada satu unsur Zn, jadi biloks total Zn-nya adalah +2, sehingga biloks S-nya harus -2, supaya kalau dijumlah sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita tulis biloks S-nya adalah -2. Lalu pada HNO3, biloks total H +1, biloks totalnya O, -2 dikali 3, yaitu -6. Sehingga biloks N-nya harus berapa? Harus +5 ya. Karena hanya ada satu N, jadi biloksnya juga +5. Lanjut ZnSO4. Biloks total Zn adalah +2. Biloks totalnya O, -2 dikali 4, yaitu -8. Nah, biloksnya S di sini harus berapa? Harus +6 ya. Karena hanya ada satu S, jadi biloksnya juga +6. Lanjut N2O. Biloks totalnya O -2, sehingga biloks N-nya total harus +2. Karena ada dua atom nitrogen, jadi biloks satuannya adalah +1. Pada H2O ini kita cek aja biloks totalnya O-2, biloks totalnya H+2, oke tidak masalah. Nah, sekarang kita cek unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada ZnS, unsur S mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu dari -2 menjadi +6. Jadi unsur S di sini dikatakan mengalami oksidasi. Sedangkan unsur nitrogen mengalami perubahan bilangan oksidasi dari +5 menjadi +1. Karena mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka unsur nitrogen di sini dikatakan mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah ZnS berubah menjadi ZnSO4. Oleh karena itu hasil oksidasinya adalah ZnSO4. Sedangkan hasil reduksinya adalah N2O. Jadi kita tulis N2O pada hasil reduksi. Nah, sekarang oksidator. Oksidator adalah senyawa yang menyebabkan lawannya teroksidasi. Di sini ZnS mengalami oksidasi, jadi siapa yang menyebabkan dia teroksidasi? Oh, si HNO3. Jadi bisa kita tulis bahwa HNO3 di sini adalah oksidator. Oksidatornya HNO3.
Lalu ZNS menyebabkan HNO3 mengalami reduksi. Jadi bisa kita tulis bahwa ZNS adalah reduktor. Sejauh ini dapat kita simpulkan bahwa oksidator itu mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Lanjut kita kerjakan reaksi A. Seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu biloks dari unsur yang kita sudah ketahui nilainya. Biloks O satunya itu -2, ini -2, ini juga -2. Cl2 di sini merupakan molekul diatomik sendirian, jadi biloksnya adalah 0. Hidrogen itu +1, +1, +1. Lanjut kita hitung biloks totalnya. Pada SO2, karena ada 2 atom O, jadi biloks totalnya -2 dikali 2, yaitu -4. Sehingga biloks S-nya pun juga harus +4, supaya kalau mereka dijumlahkan sama dengan 0. Jadi biloks S-nya +4. Pada H2O kita cek saja biloks totalnya O-2, biloks totalnya hidrogen yaitu +2, aman. Lanjut HCl. Biloks total hidrogen yaitu +1, sehingga biloks Cl harus -1. Lanjut H2SO4. Biloks total O yaitu -2 dikali 4, yaitu -8. Biloks total hidrogen yaitu +1 dikali 2, yaitu +2. Sehingga biloks S-nya harus berapa nih kalau mereka bertiga dijumlah sama dengan 0? Harus +6 ya. Karena hanya ada satu sulfur, jadi biloksnya +6. Lanjut kita cek unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cl di sini berubah bilangan oksidasinya dari 0 menjadi -1. 0 ke -1 itu kan penurunan bilangan oksidasi, jadi dikatakan Cl di sini mengalami reduksi. Lalu unsur S di sini juga mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari +4 menjadi +6. Jadi dapat dikatakan unsur S di sini mengalami oksidasi, di mana hasil oksidasinya adalah H2SO4. Jadi bisa kita tulis hasil oksidasi adalah H2SO4. Kita tulisnya lengkap ya, satu senyawa. Lalu hasil reduksinya adalah HCl. Kita tuliskan pula hasil reduksinya HCl. Nah, lanjut. Oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi. Pada bagian reaktan, senyawa yang mengalami reduksi adalah Cl2. Atau kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang pertama juga bisa. Cl2 menyebabkan SO2 mengalami oksidasi, sehingga Cl2 dapat dikatakan sebagai oksidator. Jadi ada dua sudut pandang untuk menentukan oksidator dan reduktor. Tinggal menurut teman-teman mana yang lebih mudah ya. Kita isi oksidatornya adalah Cl2. Lalu reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Pada bagian reaktan, yang mengalami oksidasi adalah SO2. Atau bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain, SO2 menyebabkan Cl2 mengalami reduksi, jadi SO2 di sini bisa kita tulis sebagai reduktor. Jadi kita tulis reduktornya adalah SO2. Nah, H2O di sini tidak ngapa-ngapain. Dia tidak mengalami oksidasi, dia tidak mengalami reduksi, ya dia tidak perlu dituliskan di sini. Nah, untuk latihan coba teman-teman kerjakan soal yang B ya. Lalu coba tuliskan oksidator reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksinya pula. Sekian dulu video koerdian kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like dan share juga video ini ke teman-teman kamu ya. Pastikan juga kamu sudah subscribe channel Lihai Kimia supaya kamu nggak ketinggalan kalau koerdian upload video baru. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.